Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang dan selamat sore semuanya sobat anak novel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi kita di Sang Pewaris Konsorsium. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya, oke? Tanpa berpanjang kata, mari kita tonton. Bab 11. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia berbaring di ranjang dan terus memikirkan perkataan Bram. Ketika dia membuka matanya, sudah hari Minggu malam. Dava memeriksa jadwalnya dan memastikan bahwa walaupun dia tidak ada kelas di hari Senin, dia perlu kembali masuk kelas di hari Selasa. Artinya, dia tidak bisa tinggal lebih lama di rumah besar Halim dan waktunya di sini sudah habis. Selama akhir pekan, tidak hanya menerima kartu hitam dan 2 mobil super baru, kakek Dava, Jauhar Halim juga memberikannya ponsel baru. Itu adalah ponsel keluaran terbaru yang diproduksi oleh perusahaan teknologi terkemuka PT Nix. Ponsel itu berwarna hitam dan bertuliskan, indah di belakangnya yang berwarna emas. Bukti bahwa ponsel itu juga telah dikustomisasi. Kemudian, tidak hanya 150 triliun rupiah di kartu hitam itu, kakeknya juga telah mentransfer 75 triliun rupiah tambahan di rekening biasanya, yang berarti dia memiliki total saldo sebanyak 225 triliun rupiah. Akhir pekan yang penuh kejadian itu akhirnya berakhir dan dia akan meninggalkan rumah besar itu sekarang. Dari dibuang oleh wanita yang dia pacari selama kurang dari sebulan, dia sekarang telah menjadi kepala dari konsorsium Halim. Dia juga bertemu dengan kakeknya dan mendengar berita penting mengenai orang tua kandungnya. Secara keseluruhan, itu adalah akhir pekan yang bagus baginya. Setelah perpisahan yang singkat, yang mana Jauhar sempat menangis, Bram menawarkan untuk mengantarnya ke asramanya di kampus, tapi Dava menolaknya. Dia telah memeriksa komentar tentang kampus setelah mendapatkan ponsel baru dan tahu bahwa sekarang dia adalah bahan ejekan. Dylan juga sudah berjanji akan membuatnya hidup tersiksa ketika dia kembali. Dia tahu ide Bram untuk menjatuhkan Dylan adalah dengan mengantarnya ke kampus dengan mobil Rolls-Royce yang mungkin seharga 3 kali lipat dari kebanyakan mobil mewah di kampus mereka. Namun, itu hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan padanya dan mungkin memicu amarah semua mahasiswa. Yang dia perlu lakukan adalah menjauh dari mata orang-orang yang ingin ikut kampus sampai rumor-rumor tersebut mereda. Dengan begitu, dia bisa pelan-pelan mengungkap kekayaannya tanpa menaruh terlalu banyak perhatian pada dirinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada keluarganya, dia berbalik dan meninggalkan rumah besar itu. Bram dan Jauhar terus mengamati Dava sampai dia tidak bisa terlihat di pandangan mereka. Jauhar menghela nafas sebelum balik badan dan mulai berjalan menuju pintu masuk rumah besar, diikuti oleh Bram di dekatnya. Mereka telah melakukan tugas mereka dan akhirnya menemukan pewaris dari konsorsium Halim. Sekarang, semuanya telah diserahkan kepada Dava. Dava menaiki taksi yang membawanya kembali ke asrama. Dia harus terus memandangi ponsel di tangannya untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah bukan lagi rakyat jelata, tapi pria kaya raya. Dava tersenyum. Dia sudah tidak akan menjalani kehidupan yang menyedihkan lagi. Taksi itu berhenti di depan asramanya. Karena itu hari Minggu malam, asrama itu sedikit sepi. Tidak mengherankan, karena di saat itu para orang kaya di kampus sedang membawa pacar mereka kencan makan malam atau para pasangan sedang melakukan kegiatan mereka. Dava menghela nafas. Sebelum dia mengetahui identitas dirinya yang sebenarnya, dia juga akan menjadi salah satu orang yang membawa pacarnya kencan makan malam dengan jumlah uang menyedihkan yang dia punya. Dava masuk ke dalam kamarnya, memikirkan hal tersebut dan membuka pintunya. Namun, dia disapa oleh beberapa pelukan yang menyadarkan dia dari lamunannya. Dava, seru Raka, memeluk Dava dengan sangat erat. Dia telah merindukan Dava dan mengkhawatirkannya setiap hari. Raka, jawab Dava pelan. Dia senang ternyata teman-temannya merindukannya. Gilang dan Miko juga memeluk Dava dengan hangat sebelum memisahkan pelukannya. Mereka juga telah merindukan teman mereka. Mereka benar-benar khawatir ketika dia meninggalkan mereka di kantor polisi setelah kandasnya hubungannya dengan Sarah yang sangat tiba-tiba dan tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Akan tetapi, setelah melihatnya sekarang,
Mereka akhirnya bisa santai dan hati mereka merasa tenang. Aku yakin kamu pasti belum makan, kata Raka. Dia beranjak ke meja di kamar dan mengeluarkan sebuah bingkisan dan menyerahkannya pada Dava. Ini makanan kesukaanmu yang kubeli di AGL, ujar Raka, tersenyum lebar. Dava mengingat AGL yang merupakan singkatan, ayam goreng lezat. Itu adalah perusahaan makanan terkemuka yang mendapat peringkat ke-67 di dunia. Dava dulu bahkan tidak bisa membeli apapun di sana dan harus menabung uangnya dari hasil kerja paruh waktu selama beberapa bulan sebelum bisa membeli makanan kesukaannya di sana, karena harganya 3 juta rupiah. Karena itu, dia hanya membeli AGL sebagai hadiah bagi dirinya ketika telah mencapai sesuatu yang luar biasa dan patut dirayakan. Selain itu, terkadang Raka atau teman-teman asramanya membelikan itu untuknya di masa-masa seperti ini. Namun, itu di masa lampau. Dia ingat melihat AGL di daftar perusahaan di bawah konsorsium Halim dengan keuntungan tahunan sebesar sekitar 1,35 kuadriliun rupiah, yang berarti kurang lebih dia adalah pemilik AGL sekarang. Dia sekarang bisa membeli makanan mewah manapun di AGL tanpa perlu khawatir. Dava tersenyum dan meraih makanan itu dari tangan Raka. Dia sangat bersyukur bahwa dia memiliki 3 teman yang tidak memedulikan latar belakangnya dan kemiskinannya. Dia menimbang-nimbang untuk memberitahu mereka identitas dia yang sebenarnya sebagai kepala dari konsorsium Halim. Bab 12. Dava terbangun keesokan harinya dengan perasaan bahagia. Dia tertidur lelap semalam. Fakta bahwa dia juga merupakan pria kaya raya juga ikut meningkatkan kebahagiaannya. Dia tidak perlu berusaha keras mendapatkan uang supaya dia bisa makan lagi. Dia melihat sekitar kamarnya dan mendapati bahwa teman-temannya sudah pergi ke kelas. Mereka berada di departemen yang berbeda dengannya, departemen penyiaran dan media. Jadi mereka memiliki kelas hari ini. Dava pun mandi dan menyegarkan dirinya sebelum memakai pakaian jeleknya. Perutnya yang berbunyi mengingatkannya bahwa dia lapar. Dia hampir pergi ke kantin kampus karena kebiasaannya, tapi memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Dia sudah tidak miskin lagi sekarang. Setelah membeli baju baru, dia akan makan di Hotel Sky Golden. Dava menaiki taksi Kemal terbesar di daerah sana. Daerah tempat ayah Dilan Handoko memiliki sebuah restoran. Daerah tersebut merupakan daerah yang terkenal karena terdapat beberapa bisnis dan perusahaan terkemuka di sana. Hanya orang kaya dan berkecukupan yang bisa membayar hal-hal yang terjual di sana. Karena itu, Dava tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana sebelumnya. Dia dulu adalah orang miskin. Jadi tidak ada yang bisa dibeli di sana. Namun, itu sudah berbeda sekarang. Taksi itu berhenti agak jauh dari mal. Dava lah yang memintanya karena dia ingin melihat-lihat daerah itu. Dia sekarang adalah pemilik dari seluruh daerah tersebut. Jadi pantas baginya untuk melihat-lihat apakah bisnisnya berjalan dengan baik. Setelah melihat-lihat selama lebih dari 30 menit, dia akhirnya tiba di mal. Ketika Dava sampai di sana, dia bisa melihat beberapa mobil mahal terparkir di parkiran. Kekayaan dari daerah itu tidak dilebih-lebihkan. Karena itu Dilan Handoko juga bisa membeli mobil seharga 30 triliun rupiah. Dava mungkin akan menciut jika dia datang ke sini ketika dia masih miskin. Tapi dia sudah tidak begitu lagi sekarang. Lagi pula, dia sekarang memiliki 2 mobil super. Dibandingkan dengan itu, mobil-mobil di sini tidak ada bandingannya dengannya. Dia berjalan dengan acuh tak acuh dan santai ke pintu masuk mal. Satpam yang berjaga di pintu masuk melihat Dava berjalan ke arah pintu masuk dan mengernyitkan dahinya. Sekali lihat pun dia tahu kalau Dava adalah orang miskin. Dia bertanya-tanya apa yang orang itu lakukan di tempat yang mahal seperti ini. Dia terlihat tidak bisa membeli barang apapun yang dijual di mal itu. Satpam tersebut memindai Dava lagi sebelum menghela nafas. Lagi pula, itu bukan urusannya. Jika dia ingin masuk mal, dia boleh melakukannya. Tugasnya di sana hanyalah meredam semua gangguan dan menjaga keamanan di mal itu. Yang terpenting baginya adalah di akhir bulan dia akan menerima gajinya. Dava menyapa satpam yang berjaga di pintu masuk gedung dengan senyum lebar. Satpam itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari sapaannya. Lalu memindai Dava untuk memastikan bahwa dia tidak sedang membawa barang-barang berbahaya pada dirinya sebelum memperbolehkannya masuk ke dalam mal.
Dava tersenyum lagi pada satpam itu sebelum memasuki mall. Dava mengagumi kemewahan interior mall seraya dia berjalan. Sebelum akhirnya berhenti di depan pintu masuk toko baju terkenal, Louis Vuitton. Dava tersenyum lagi sebelum masuk ke dalam. Bagian dalam toko tersebut sesuai dengan nama desainernya. Kemewahan merupakan kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Ada banyak macam pakaian tersedia di sana, mulai dari pakaian santai sampai pakaian mewah. Dava masih melihat-lihat pakaian di sana ketika seorang pramuniaga wanita buru-buru menghampirinya. "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya pramuniaga tersebut dengan sopan. Dia akhirnya menemukan pelanggan pertama, jadi dia berharap pria itu akan membeli beberapa pakaian. Lagi pula, dia akan menerima komisi untuk setiap penjualan yang dia hasilkan. "Aku ingin membeli beberapa pakaian," jawab Dava. "Baik, Tuan, pakaian macam apa yang Anda cari?" tanya pramuniaga itu. Dava melihat-lihat sekitar toko baju itu sebelum menjawab pramuniaga itu. "Aku ingin beberapa pakaian santai," jawab Dava. Setelah menimbang-nimbang dengan berhati-hati, dia akhirnya memutuskan untuk membeli pakaian santai. Dia hanya ingin terlihat bagus dan enak dipandang. Berpakaian yang terlalu mewah hanya akan menarik perhatian yang tidak dia inginkan. Setidaknya tidak untuk sekarang. Tambahkan juga beberapa setelan jas, tambah Dava. Dia membutuhkan berbagai macam pakaian untuk segala jenis acara. Lagi pula, dia tidak bisa kemana-mana dengan selalu berpakaian santai. Pramuniaga wanita itu tersenyum dan mengangguk mengerti sebelum menuntun Dava pada bagian dari toko baju tempat pakaian santai dan setelan jas terpampang. Mereka berdua memilih beberapa pakaian santai dan 3 setelan jas berbeda. Dava merasa puas dengan pilihan pramuniaga wanita tersebut. Walaupun mereka tidak mencolok, mereka tetap memberikan kesan mewah. Itu adalah tipe pakaian yang tidak akan terlalu diperhatikan jika seseorang memakainya di jalanan. Namun, setelan jasnya lebih mewah daripada pakaian santainya. Mereka semua merupakan setelan 3 potong dan semuanya memberikan kesan kemegahan. Dava juga merasa puas dengan semua setelan jasnya, karena kedua orang itu telah memilih cukup banyak pakaian. Karena Dava tidak memiliki banyak pakaian sebelumnya, mereka berdua membawa tas belanja yang banyak yang terdapat pakaiannya di dalamnya. Sebelum mereka tiba di kasir tempat Dava akan membayar semua pakaiannya, Dava bertabrakan dengan seseorang, menjatuhkan beberapa tas belanja yang dia bawa ke lantai. Dava tahu itu adalah salahnya karena pandangannya tertutupi oleh banyaknya tas belanja yang dia bawa. Walaupun begitu, sebelum dia bisa meminta maaf pada seseorang yang dia tabrak, orang itu sudah angkat bicara. "Hei, apakah kamu bodoh? Kamu tidak bisa melihat dengan benar. Orang bodoh macam apa kamu?" seru pria itu dengan amarah. Dava mengerutkan keningnya. Dia bukan melakukannya karena mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan padanya, tapi karena suara tersebut terdengar sangat familiar. Dia meletakkan sisa tas belanjanya dengan rapi di lantai sebelum berbalik untuk menghadap orang itu. Namun, begitu dia berbalik, dia langsung mengernyitkan alisnya. Karena orang yang dia tabrak tidak lain adalah Dylan Handoko dan mantan pacarnya, Sarah Kusuma. 11. Sarah dan Dylan di sisi lain juga sama terkejutnya seperti Dava. Mereka tidak menyangka akan bertemu seseorang seperti Dava di tempat seperti ini. Dylan Handoko sedang membawa Sarah jalan-jalan untuk memanjakannya dengan hadiah-hadiah mewah. Dia sudah membelikannya untuknya dan ingin membelikan beberapa baju lagi sebelum mengakhiri harinya. Namun, tidak disangka mereka malah bertemu dengan Dava di sini. Perlahan, ekspresi terkejut pada wajah Sarah mulai berubah menjadi amarah. Dia langsung merasa jengkel ketika melihat Dava. Dylan juga langsung dipenuhi amarah ketika melihat Dava. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang Dava sebabkan di malam ketika dia menembak Sarah. Dia telah benar-benar menghancurkan kesan populernya yang telah dia bangun. Sejak malam itu, dia selalu membenci Dava. Dia telah berjanji akan menangani Dava, tapi Dava tidak bisa ditemukan sejak malam itu. Siapa sangka dia akhirnya malah bertemu dengannya di sini. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sarah. Nada suaranya terdengar marah. Dava merasa hatinya tersentak menyakitkan ketika mendengar nada bicara Sarah yang mempertanyakannya. Itu bukanlah Sarah yang dia kenal dan rayu selama 6 bulan.
Dia tidak tahu seseorang bisa berubah sejauh itu hanya karena uang. Aku bertanya padamu, jawab aku, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Sarah lagi. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasa gelisah ketika melihat Dava. Dava menghela nafas sebelum menjawabnya. Apakah aku sekarang harus melaporkan segala kegiatanku padamu? Tanya Dava, apa masalahnya bagimu kalau aku ada di sini? Terakhir kuperiksa. Mal ini bisa dimasuki oleh siapa saja, ucap Dava. Walaupun dia merasa sakit ketika melihat mereka berdua bersama, dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk berbincang dengan mereka. Dia hanya ingin membayar pakaiannya dan pergi. Sarah memiliki ekspresi yang jelek di wajahnya. Dia tidak menyukai cara Dava membalas perkataannya. Dia baru saja akan menjawab ketika dia melihat jumlah tas belanja yang banyak yang diletakkan dengan rapi di lantai. Oh, jangan bilang kamu di sini untuk membeli pakaian, ejek Sarah, dan ekspresi jahat terlihat di wajahnya. Dava tidak menyukai nada bicaranya yang terdengar mengejek. Dia tidak melakukan apapun padanya. Kenapa dia terus mengganggunya? Aku permisi, ucap Dava. Dia tidak ingin membuang lebih banyak waktu untuk mereka. Lagi pula, orang-orang di toko itu mulai memerhatikan pertikaian kecil mereka. Jangan kemana-mana. Dasar rakyat jelata, seru Sarah. Dia juga telah menyadari orang-orang sedang memerhatikan pertikaian mereka. Jadi dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Dava sebisa mungkin. Dava mengerutkan dahi, tapi memutuskan untuk mundur. Dia ingin tahu apa yang akan Sarah lakukan kali ini. Namun, Sarah tidak berbicara padanya. Dia mengalihkan pandangannya pada pramuniaga di samping Dava dan berkata dengan suara lantang supaya semua orang yang memerhatikan mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Kenapa kamu melayani rakyat jelata ini? Memangnya kamu tidak bisa melihat pakaian yang dia kenakan? Ujar Sarah. Pramuniaga tersebut mengerutkan dahi ketika dia memerhatikan Dava lagi dan menyadari pakaiannya. Dia adalah pramuniaga baru di sana sehingga tidak terlalu memerhatikan pakaian Dava. Dia hanya ingin melayaninya supaya dia bisa mendapatkan komisi dari penjualannya. Namun, kelihatannya itu adalah sebuah kesalahan. Orang yang dia layani berpakaian dengan sangat jelek. Dia terlihat tidak bisa membeli makanan untuk dirinya sendiri. Sarah menyadari bahwa pramuniaga tersebut mulai bimbang dan meragukan Dava. Kemudian lanjut berbicara. Kamu benar-benar berpikir kalau orang yang berpakaian seburuk dia bisa membayar semua pakaian ini? Tanya Sarah. Biar ku beritahu, aku kenal orang ini dan dia benar-benar miskin. Dia bahkan tidak bisa membeli makanan seharga 1,5 juta rupiah untuk dirinya sendiri. Apalagi membeli pakaian sebanyak ini dari Louis Vuitton. Seru Sarah. Kelihatannya perkataan Sarah berhasil meyakinkan pramuniaga tersebut karena dia sekarang melihat Dava dengan cara yang berbeda. Sejujurnya, walaupun Dava tinggi dan tampan, itu tidak bisa menutupi pakaian murahan yang dia kenakan. Kelihatan tidak mungkin bagi seseorang dengan pakaian seharga tidak lebih dari Rp450.000 bisa membeli begitu banyak pakaian di Louis Vuitton. Aku sarankan kamu panggil satpam untuk mengusirnya sekarang. Dia bisa saja kemari untuk mencuri pakaian-pakaian ini bukannya membayarnya. Simpul Sarah, menyilangkan kedua tangannya dan terlihat sombong. Dava sudah tidak bisa diam lagi menerima semua cemoohan dan tuduhan yang Sarah lontarkan padanya. Dia menyadari orang-orang yang ada di sana mulai melihat dirinya dengan aneh. Dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangnya, tapi dia tidak tahan dihina seperti itu. Apa maksudmu? Tolong kemasi pakaian-pakaian ini untukku. Akan aku bayar sekarang juga, kata Dava pada pramuniaga itu dengan nada yang meyakinkan. Dia akan menunjukkan kepada mereka siapa dirinya. Tolong kemasi saja untuk dia. Aku ingin melihat dia membayar semuanya. Namun, aku jamin orang ini hanya akan membuang-buang waktumu. Timpal Dylan. Dia sangat menikmati drama kecil yang sedang terjadi. Dava tidak mengacuhkan perkataannya. Sekarang, semua orang di toko sudah berkumpul untuk menonton drama tersebut. Pramuniaga itu mengemasi semua pakaian yang dipilih Dava dengan rapi sebelum memindai harga dari semuanya. Total harga semua pakaiannya adalah 9,15 miliar rupiah, kata pramuniaga itu. Dava tidak memedulikan harganya, walaupun itu 15 miliar rupiah pun, dia pasti akan membayarnya tanpa ragu-ragu.
Dia ingin menunjukkan pada Sarah bahwa dia sudah tidak lagi menyedihkan dan miskin. Sarah dan Dylan tersentak ketika mereka mendengar harganya. 9 miliar 15 juta rupiah. Itu luar biasa mahal. Mereka makin khawatir ketika menyadari ekspresi santai Dava. Dia tidak terlihat peduli pada harga pakaian itu sama sekali. Apakah itu benar Dava yang tidak bisa membeli makanan seharga 1,5 juta rupiah? Apakah Anda ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? Tanya pramuniaga itu. Dava menimbang-nimbang dan memutuskan untuk membayar dengan kartu. Aku akan bayar dengan kartu, jawab Dava. Dia mengeluarkan kartu hitam yang diberikan oleh kakeknya dan memberikannya pada pramuniaga itu. Dengan antisipasi yang besar, semua orang menyaksikan pramuniaga tersebut mengambil kartu hitam itu dan menggeseknya di mesin. Mereka ingin tahu apakah orang yang dibilang miskin ini bisa membayar pakaian seharga 9,15 miliar rupiah. Bab 14. Semua orang menunggu-nunggu mesin pemindai tersebut berubah menjadi hijau, yang berarti Dava telah benar membayar pakaiannya. Namun, bukan itu yang terjadi. Warnanya malah berubah menjadi merah, yang hanya berarti satu hal. Transaksi Anda gagal. Sarah dan Dylan tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar suara tersebut setelah mesinnya berubah menjadi merah. Ternyata mereka benar. Dava hanya berpura-pura menjadi orang kaya. Dia hanya datang ke sini untuk membuang-buang waktu mereka. Mereka benar. Dava tidak mungkin bisa membayar pakaian seharga 9,15 miliar rupiah. Mereka benar-benar berhayal ketika sesaat mempercayai bahwa dia bisa membayarnya. Dana. Pramuniaga yang membantu Dava memilih pakaian-pakaiannya sangat sedih dan kecewa. Dia pikir kepercayaan diri yang Dava tunjukkan ketika dia menawarkan untuk membayar pakaiannya berarti dia benar-benar bisa membayarnya. Ternyata itu semua hanya kebohongan. Beberapa orang yang berkumpul untuk menonton drama itu mulai bergosip dengan lantang. Wah, bisakah kamu mempercayainya? Dia benar-benar memilih beberapa pakaian seharga 9,15 miliar rupiah padahal dia tidak bisa membayarnya. Iya, kan, aku tidak pernah melihat seseorang setidak tahu malu itu sebelumnya. Apakah dia tidak merasa bersalah? Ternyata dia ke sini hanya bermain-main dengan para staf di sini. Dari awal kenapa dia diperbolehkan masuk ke sini? Memangnya satpamnya tidak melihat pakaiannya? Mereka seharusnya lebih memerhatikan hal-hal seperti ini. Sarah dan Dylan bersungut-sungut ketika mereka mendengar komentar-komentar menghina yang ditujukan kepada Dava. Sarah merasa sangat girang dengan drama di hadapannya. Dia sangat senang melihat Dava terus-terusan dihina oleh banyak orang. Sementara itu, Dava sangat terkejut. Dia tahu betul ada 150 triliun rupiah di dalam kartu itu. Karena kakeknya tidak mungkin berbohong padanya. Tapi kenapa dia tidak bisa membayar pakaiannya? Dava melihat ke sekitar dan menyadari orang-orang sedang membuat komentar menghina kepadanya. Dia menghela nafas. Dia berpikir untuk membayar pakaiannya dengan mentransfer uangnya dengan ponselnya, tapi membatalkannya. Dari yang bisa dia lihat, orang-orang di sini sudah mantap ingin menghinanya. Mereka tidak akan percaya dia mampu membayar pakaiannya. Sarah sudah puas menertawakan situasi Dava. Angkat bicara lagi. Kali ini, ada senyum lebar di wajahnya. Lihat, sudah kubilang dia itu miskin. Dia hanya berpura-pura kaya, membayar pakaian seharga 9,15 miliar rupiah. Yang benar saja, dia hanya ingin bermain-main denganmu. Sebaiknya kamu mengusirnya keluar sekarang. Kalau tidak beberapa pakaian ini mungkin saja benar-benar akan hilang. Pramuniaga itu telah memandang Dava dengan berbeda. Dia kira Dava merupakan pelanggan sungguhan. Tapi ternyata dia hanya datang untuk menghabiskan waktu mereka. Sebagai seseorang yang telah melayaninya, tentu dia yang merasa paling marah pada Dava. Tuan, sebaiknya Anda pergi. Anda tidak bisa membayar pakaian-pakaian ini. Jadi saya akan mengembalikannya, kata Dana. Dava tidak rela. Dia mengerti sikap yang Dana tunjukkan padanya sekarang. Siapa yang tidak marah jika seseorang datang ke tokonya dan memilih-milih banyak barang tapi malah tidak bisa membayarnya? Setidaknya Dava tahu dia juga akan marah jika dia di posisi Dana. Tunggu dulu, pindai kartunya lagi. Sudah kubilang aku bisa membayarnya, pinta Dava. Dia tidak ingin niatannya disalahpahami oleh Dana. Oh, tolonglah. Sudah jelas itu adalah kartu palsu yang isinya kosong.
Jangan biarkan dia membuang-buang waktumu lagi. Timpal Sarah. Sangat menikmati momen ini. Dava mengabaikan Sarah dan berbicara pada Dana untuk memindai kartunya lagi. Namun, Dana tidak mau melakukannya. Tuan, mohon keluar dari toko ini sekarang. Jika Anda terus mengganggu jam kerja kami, saya tidak memiliki pilihan lain selain memanggil satpam, ujar Dana dengan tegas. Dia mulai merasa jijik dengan ketidakmaluan Dava. Dava baru saja ingin menjawab ketika suara yang lantang menggema di toko itu dan seorang pria tinggi muncul. Apa yang terjadi di sini? Tanya pria tersebut dengan nada yang berwibawa. Semua orang langsung menghadap pria itu. Pria itu berpakaian dengan rapi, mengenakan setelan Louis Vuitton langka seharga lebih dari 1,05 miliar rupiah, yang berarti orang tersebut bukanlah orang biasa. Dia terlihat berumur akhir 30-an dan terlihat cukup tampan. Dia berjalan perlahan sampai dia tiba di tempat orang-orang berkumpul sebelum bertanya lagi. Aku bertanya, apa yang terjadi di sini? Pria itu mengulang pertanyaannya, menatap staf yang ada di sana. Manajer Gary, Dana dan staf yang lainnya berseru seraya membungkuk dengan dalam. Pria yang hadir itu tidak lain adalah manajer dari toko Louis Vuitton. Dia jarang memunculkan kehadirannya kecuali ada orang penting yang hadir. Jadi kehadirannya di sini mengejutkan semua orang yang ada di sini. Namun, dia telah mendengar keributan dari ruang kerjanya dan memutuskan untuk turun untuk melihat permasalahannya. Selamat siang, Tuan Gary. Saya Dylan Handoko, anak dari Jordan Handoko, ujar Dylan, mengenalkan dirinya pada manajer itu. Dia tahu manajer dari toko ini juga merupakan orang hebat, karena ini bukanlah satu-satunya toko yang dia atur. Jadi dia ingin berada di sisi baiknya. Manajer menjawab sapaan Dylan dengan singkat, lalu kembali berbicara. Kalian semua tidak punya mulut. Aku bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Seru manajer itu. Bukan apa-apa, Tuan Gary, jawab Dylan. Orang miskin ini datang ke sini mengaku bisa membayar pakaian seharga 9,15 miliar rupiah. Padahal, dia sendiri tidak bisa membeli makanan seharga 1,5 juta rupiah. Gary mengerutkan alis ketika dia mendengar penjelasan Dylan. Ada seseorang yang cukup berani berpura-pura seperti itu ketika dia ada di sekitar sana. Dia mengalihkan pandangannya pada Dava dan menatapnya dengan tatapan yang mengintimidasi. Apakah itu benar? Tanyanya dengan tegas. Jika pria itu benar-benar datang ke sini hanya untuk berpura-pura, dia akan memastikan pria itu tidak bisa keluar dari toko ini dengan baik-baik. Namun, Dava tidak terpengaruh ketika dia melihat tatapan manajer yang mengintimidasi itu. Dia hanya menyerahkan kartu hitam yang diberikan oleh kakeknya dan berkata, "Sepertinya ada yang salah dengan mesinnya," ucap Dava dengan berani. Walaupun dia memohon-mohon pada Dana, dia tidak akan membiarkan orang luar meremehkannya. Tidak peduli siapapun itu. Oh, gumam manajer itu. Alisnya mengernyit. Namun, matanya terbelalak terkejut setelah dia memegang kartu hitam dari Dava dan memeriksanya dengan saksama. Hai sobat anak novel. Apakah proses pembayaran belanja Dava pakai kartu hitamnya berhasil? Biar tahu jawabannya, nantikan video selanjutnya.